kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Kita semua pasti suka ya kalau melihat semuanya itu dipersiapkan dengan baik. Tapi nih, siapa yang kalau pagi-pagi masih suka, aduh buku di mana? Tas, tempat pensil. Ayo, siapa ngaku? Berarti kalian tidak mempersiapkan semuanya dari malam. Ayo, ngaku. Hari ini kita akan belajar untuk mempersiapkan sesuatu dengan baik. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa. Di mana dia ini adalah dulunya ada di dalam penjara. Tapi akhirnya dia menjadi seorang gubernur karena ia bisa mempersiapkan semuanya dengan baik. Ayo, pasti kalian penasaran kan siapa? Yaudah, langsung kita bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Suatu hari di istana Mesir, suasananya itu sangat tegang karena Fir'aun bermimpi sesuatu yang membuat ia sangat gelisah. Tetapi ketika ia menceritakannya kepada ahli dan semua orang berilmu di Mesir, tidak ada yang bisa mengartikan isi dari mimpinya Fir'aun ini. Tapi berkatalah seorang juru minum raja bahwa di penjara itu ada nih seorang muda dari Ibrani yang bisa mengartikan mimpinya. Dan itu benar terjadi. Lalu Fir'aun menyuruh untuk memanggil pemuda tersebut. Kira-kira siapa ya pemudanya? Ayo, siapa yang bisa tebak? Yusuf! Oh! Gawat! Lama tak jumpa kawanku. Aku pikir kau sudah melupakan aku. Maafkan aku, Yusuf. Marilah, mungkin ada cara untuk mengeluarkanmu dari penjara. Aku datang atas permintaan Fir'aun karena kau memberitahu arti mimpiku 2 tahun yang lalu ketika aku di penjara bersamamu. Semua yang kau katakan tentang mimpiku jadi kenyataan. Persis seperti yang kau katakan. Aku ditugaskan kembali seperti yang kau jelaskan. Tapi sekarang, Fir'aun dihantui mimpi yang mengerikan dan sangat membingungkan Yusuf. Tidak seorang pun di negeri ini yang dapat menjelaskan arti mimpinya dan membuatnya tenang. Roh dari Allah yang benar sanggup menyediakan apa yang Fir'aun cari. Iya, tapi jika tafsir mimpimu tidak menyenangkan Fir'aun, Betul, dia adalah Yusuf. Akhirnya Yusuf mempersiapkan dirinya dengan baik. Ia bercukur, ia mengganti bajunya karena ia hendak bertemu dengan Fir'aun. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Ya ampun! Allah yang akan menjawabnya, Fir'aun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk. Makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur tiba-tiba mencuat.
Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun. Dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Setelah mendengar dan mengartikan mimpi dari Fir'aun, Yusuf memberikan usul kepada Fir'aun supaya mereka mengumpulkan semua bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang dan menimbun semua gandum-gandum di kota-kota sebagai bahan makanan dan menyimpannya supaya segala bahan makanan itu bisa menjadi persediaan Mesir selama 7 tahun kelaparan. Tapi apakah Fir'aun mau mendengarkan Yusuf? Atau dia malah marah dan menghukum Yusuf karena sudah lancang menyuruh Fir'aun. Dan Fir'aun diberi kabar yang buruk. Kira-kira apa ya respon dari Fir'aun? Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Yusuf berpikir untuk mempersiapkan semuanya dengan baik agar dalam masa kelaparan itu mereka masih bisa memiliki persediaan makanan yang berlimpah. Kita tidak tahu adik-adik apa yang akan terjadi ke depannya, tapi Tuhan meminta kita untuk berjaga-jaga dan terus melakukan semuanya dengan baik, dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dengan seperti itu kita akan melakukan semuanya dengan baik juga. Seru banget ya adik-adik cerita hari ini. Kalau kalian masih mau cari nih animasi Superbook yang lain, kalian bisa langsung ambil HP kalian, terus buka Play Store atau App Store dan search Superbook Kids Bible. Karena di situ ada banyak sekali animasi Superbook dan bukan hanya itu, ada juga game Superbook yang seru-seru loh. Makanya kalian harus segera download dan bisa main games bersama dengan teman-teman kalian. Sobat tentang Alkitab hari ini selesai. Kalau kalian mau request, Kak, aku mau request tentang ini dong, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Superbook Indonesia. Oke? Jangan lupa juga untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara subscribe YouTube channelnya. Jangan lupa juga follow semua sosial medianya. Ada Instagram, ada Facebook, ada juga TikTok. Oke? Jangan lupa di follow ya. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah! Sekarang aku tahu.